Bab 981 Transmisi Kultivasi. Merasakan kekuatan Thunder Leopard, orang-orang di sekitar segera mulai berdiskusi. Astaga, ini adalah binatang iblis tingkat 7, macan tutul petir, ia sangat tangguh dan dapat disebut sebagai ahli di tahap akhir alam kombinasi. Putri kedua benar-benar berinisiatif untuk menyerahkan binatang iblis yang begitu kuat, dia benar-benar orang yang berintegritas. Akademi Naga tidak akan menggunakan binatang iblis, sepertinya kita punya kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama tahun ini. Pangeran pertama berkata, kau berinisiatif untuk menyerahkan binatang iblis yang begitu kuat demi terlibat dalam pertukaran dan pembelajaran dengan semua orang, pikiran seperti ini sungguh langka, kita harus belajar darimu. Mereka tidak mengerti mengapa Li Mengyao melakukan ini, tetapi orang-orang di akademi lain sangat senang kehilangan lawan yang tangguh. Song Tian berkata, Akademi Harimau sepenuhnya mendukung usulan putri kedua, tidak ada binatang iblis yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Liu Xiaofu juga berkata dengan wajah dingin, Akademi Rosevins juga mendukung usulan putri kedua. Setelah itu semua mata tertuju pada Akademi Kura-Kura. Penyihir kecil itu berbisik di telinga Qin Haodong, adik kecil, wanita itu menjebakmu. Hanya murid-murid Akademi Kura-Kura yang tahu apa tujuan Li Mengyao. Dia mengusulkan aturan seperti itu untuk melarang kodok emas berkaki 3 milik Qin Haodong dari kompetisi. Perlu dicatat bahwa katak emas berkaki 3 dapat menghancurkan macan tutul petirnya. Jika dia tidak mengirimkan seorang master di tahap alam penyelesaian agung untuk bertanding, Akademi Kura-Kura akan menjadi kandidat kuat untuk memenangkan kejuaraan. Hanya karena ini, Li Mengyao berpura-pura bertindak angkuh tetapi sebenarnya dia telah menjegal Akademi Kura-Kura. Meskipun mereka telah dikalahkan oleh Akademi Kura-Kura, mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Jika mereka mengalahkan dua akademi lainnya, dan Akademi Kura-Kura kalah dalam 2 ronde berikutnya, Akademi Naga akan memiliki kesempatan untuk menang. Luo Dongqing secara alami melihat melalui konspirasi pihak lain dan berkata, Akademi Kura-Kura kami tidak setuju. Binatang roh juga merupakan kekuatan para siswa. Dalam pertempuran, jika binatang roh lawan kuat, ia masih bisa menghancurkanmu. Saya sarankan untuk melanjutkan dengan aturan sebelumnya, tidak perlu diubah. Begitu dia selesai berbicara, Song Tian berkata dengan nada sinis, Kakek Luo, apa hubungannya ini denganmu? Tidak peduli bagaimana kita bersaing, Akademi Kura-Kuramu akan berada di posisi terakhir. Jika binatang roh tidak diizinkan untuk bersaing, kamu tidak akan kalah telak. Liu Xiaofu berkata langsung, karena ada yang tidak setuju, mari kita pilih. Menurut aturan konferensi pertukaran antara keempat akademi, jika ada keberatan, akan diputuskan dengan pemungutan suara. Keempat akademi dapat memberikan suara, ditambah tuan rumah, sebanyak 5 suara. Yang memperoleh suara terbanyak akan menang. Li Mengyao menatap Qin Haodong dengan senyum bangga. Selama dia menyebutkannya, itu akan berjalan sesuai keinginannya. Dia bahkan tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Hasilnya akan dikonfirmasi. Liu Hong berkata, kalau begitu, mari kita pilih, silakan angkat tangan jika Anda setuju. Setelah itu, dia langsung mengangkat tangan kanannya. Kemudian, Li Mengyao, Liu Xiaofu, dan Song Tian juga mengangkat tangan mereka, meninggalkan Luo Dongqing yang duduk di sana. Liu Hong meletakkan tangannya dan berkata, 4 suara setuju, 1 suara tidak setuju, saya umumkan bahwa binatang roh tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi besok jika tidak, kalah langsung. Si penyihir kecil berkata dengan marah, dasar tak tahu malu, sungguh menyebalkan. Qin Haodong tidak peduli dan berkata, jangan marah. Kita akan mengalahkan mereka dalam kompetisi nanti. Dia telah berhasil mencapai tahap tengah alam kombinasi, jadi dia cukup percaya diri sekarang. Liu Hong berkata, usulan putri kedua sangat bagus, apakah Anda punya pertanyaan lain? Li Mengyao berkata lagi, menurutku, kita harus membuat beberapa perubahan pada urutan kompetisi. Dalam kompetisi sebelumnya, tempat pertama melawan tempat keempat, menurutku itu tidak bagus, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, itu juga tidak adil bagi tempat keempat. Jadi, saya sarankan kita melakukan undian untuk menentukan siapa lawan siapa, ini juga dapat memastikan keadilan dalam kompetisi. Mendengar kata-katanya, Akademi Tiger dan Akademi Rosevins sangat gembira. Bagaimanapun, Akademi Kura-Kura terkenal lemah. Semua orang ingin bersaing dengan orang-orang Akademi Kura-Kura di babak pertama, yang dapat menjaga kekuatan mereka semaksimal mungkin dan dapat membantu memenangkan babak berikutnya. Namun, menurut aturan sebelumnya, hal baik seperti itu telah diambil oleh Akademi Naga. Sekarang, Li Mengyao mengambil inisiatif untuk melepaskannya. Bagaimana mereka bisa menolak? Mereka tentu saja setuju dengan saran ini. Tu Jiao berbisik di telinga Qin Haodong, adik muda, wanita ini sangat licik.
Dengan cara ini, orang-orang Akademi Naga tidak akan bersaing dengan kita di kompetisi pertama dan dapat menghindari rasa malu karena mengakui kekalahan di tempat. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu tidak masalah, kekuatan selalu menentukan kemenangan akhir, cepat atau lambat, mereka akan tunduk kepada kita dan mengakui kekalahan. Setelah berdiskusi, usulan Li Mengyao diterima lagi. Kompetisi pertukaran antara 4 kerajaan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Aturannya sangat masuk akal. 2 aturan telah diubah berturut-turut, yang merupakan perubahan besar. Jadi, tidak ada perubahan lain. Kemudian pertemuan itu berakhir setelah berdiskusi selama beberapa waktu lagi. Saat keluar dari pintu, penyihir kecil berkata dengan marah, Li Mengyao sangat menyebalkan, dia tahu bahwa kodok emas berkaki 3 itu kuat, jadi dia melarang kita menggunakannya. Yun Qianqian juga berkata, yang paling menyebalkan adalah ketika orang lain menganggap pikirannya sangat tinggi, tapi sebenarnya kitalah yang paling menderita. Luo Dongqing berkata dengan cemas, wah, kamu tidak diizinkan menggunakan katak emas berkaki 3, apakah kamu yakin bisa memenangkan kompetisi ini? Dia tahu proses pertarungan antara Akademi Kura-Kura dan Akademi Naga. Kodok emas berkaki 3 lah yang membuat Akademi Kura-Kura menang pada akhirnya. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, Direktur. Juara konferensi pertukaran ini pastilah Akademi Kura-Kura. Saya akan membantu semua orang untuk meningkatkan kultivasi mereka saat kami kembali dan memberi kejutan kepada lawan di kompetisi besok. Ketika mereka kembali ke rumah umum He Changhai, Niu Chuihua dan He Ziwei segera menyambutnya seperti istri yang menunggu kepulangan suaminya. Suamiku, kamu sudah kembali. Tuan muda, Anda telah kembali. Qin Haodong mengangguk dan berkata kepada He Ziwei, bisakah kita memiliki ruangan yang tenang untuk berkultivasi? He Ziwei menjawab, tidak masalah. Ada banyak ruangan tenang di rumah jenderal. He Ziwei memilih ruangan terbesar dan memimpin mereka masuk. Qin Haodong meminta semua orang untuk duduk di sini dan mempersiapkan diri. Kemudian, dia kembali ke kamarnya dan mulai memurnikan pil kekuatan naga. Dia telah mencapai tahap alam kombinasi, jadi dia tidak perlu lagi meminum pil ledakan energi untuk memurnikan pil kekuatan naga. Segera, dia membawa pil-pil itu kembali ke ruang sunyi. Pada saat yang sama, dia memanggil Niu Chuihua dan He Ziwei. Kecuali Niu Chuihua, yang telah mencapai tahap Grand Completion Realm, Qin Haodong memberikan setiap gadis sebuah pil kekuatan naga dan membiarkan gadis-gadis ini meminumnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Pil kekuatan naga membutuhkan air liur naga sebagai bahan utama dan seorang alkemis tingkat ke-7, jadi jarang terlihat di benua Lingwu. Obat ini dapat meningkatkan seorang kultivator pada tahap alam kombinasi 1 tingkat. Namun, interval waktu antara meminum 2 pil harus lebih dari 1 bulan. Jika tidak, obat ini tidak akan efektif. Sudah lebih dari sebulan sejak Tu Jiao Jiao, Murong Jinghong, dan yang lainnya menelan pil kekuatan naga, jadi tidak ada masalah bagi mereka untuk meminum pil kekuatan naga lagi. Biasanya, jika seorang kultivator cepat-cepat meningkatkan kultivasinya, akan mudah menimbulkan setan batin dan penyimpangan ki. Tidak lama setelah meminum pil kekuatan naga, gadis-gadis itu mulai berhalusinasi satu demi satu. Ada yang tersenyum, ada yang tampak takut, dan ada yang bahkan berteriak keras. Hanya He Ziwei, yang menelan pil kekuatan naga untuk pertama kalinya, tampaknya tidak merasakan efek buruk apapun. Meskipun Niu Chuihua telah kehilangan ingatannya, dia masih mengetahui pengetahuan dasar seni bela diri. Dia buru-buru berkata, sangat mudah menyebabkan penyimpangan ki jika kamu membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dengan cara ini. Kamu harus menghentikan mereka sesegera mungkin. Tenang saja, aku sudah siap. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan tongkat penakluk iblis. Setelah mengeluarkan tongkat sihirnya, dia menggoyangkannya pelan-pelan lalu terdengarlah bunyi ke-12 cincin emas. Seperti suara Buddha, suaranya sangat menyenangkan di telinga. Pada saat yang sama, suaranya juga menenangkan pikiran. Setan dalam diri yang mengganggu semua orang langsung menghilang. Setelah iblis dalam diri menghilang, Tu Jiao Jiao dan yang lainnya perlahan menjadi tenang. Ki sejati dalam tubuh mereka menjadi semakin kuat. Mereka mulai menerobos hambatan berikutnya. Niu Chuihua bertanya dengan heran, suamiku, apa ini, bagaimana bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Qin Haodong berkata, ini adalah harta karun yang aku dapatkan secara kebetulan. Dia tidak banyak bicara. Itu karena dia memiliki sikap ambivalen terhadap Niu Chuihua. Dia mempercayainya, tetapi dia juga takut bahwa Niu Chuihua akan menjadi musuhnya setelah ingatannya pulih. Waktu berlalu. He Ziwei adalah orang pertama yang berhasil menembus tahap tengah alam kombinasi, diikuti oleh Tu Jiao Jiao dan Murong Jinghong. Berdasarkan instruksi Qin Haodong, mereka tidak terburu-buru untuk bangun. Sebaliknya,
mereka duduk di sana dan terus menstabilkan kultivasi mereka. Di antara mereka, Yun Qianqian dan Fang Qionger adalah yang terlemah. Mereka membutuhkan waktu paling lama untuk mencapai tahap awal alam kombinasi dari tahap akhir alam voiding. Ketika mereka berhasil menembus kemacetan alam kombinasi, Qin Haodong kembali memberi mereka masing-masing pil kekuatan naga dan berkata dengan lembut, "Jangan berhenti. Teruslah menerobos ke tingkat berikutnya." Secara umum, setelah menembus level besar, seseorang harus menstabilkan kultivasi dan menunggu beberapa waktu untuk menerobos lagi. Karena kepercayaan mereka pada Qin Haodong, kedua gadis itu tidak ragu sama sekali. Mereka menyalurkan kembali ki sejati di tubuh mereka dan mulai menerobos hambatan tahap tengah alam kombinasi. Qin Haodong menoleh ke Niu Chuihua dan berkata, "Tolong bantu aku, mari kita buat mereka melangkah lebih jauh." Ketika dia berada di dunia kultivasi, dia telah memperoleh sebuah metode yang dapat membantu orang-orang meningkatkan kultivasi mereka pada tahap awal alam kombinasi. Namun, metode ini hanya dapat digunakan ketika dia mencapai tahap alam penyempurnaan agung. Kultivasinya saat ini tidak cukup tinggi, jadi dia harus bergantung pada bantuan Niu Chuihua. Berdasarkan perintah Qin Haodong, Niu Chuihua menekan tangan kanannya pada titik akupuntur Mingmen dan kemudian perlahan-lahan menyalurkan ki asli dalam tubuhnya ke Qin Haodong. Qin Haodong sudah menjadi seorang kultivator pada tahap alam kesengsaraan, jadi tidak ada batasan dalam kultivasinya. Ketika ia memperoleh ki sejati dari Niu Chuihua, kultivasinya meningkat pesat. Ia segera mencapai tahap alam kesempurnaan agung. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan tangan kanannya pada dantian Yun Qianqian, dan mulai menggunakan ki asli kayu hijau untuk membantunya melakukan terobosan. Ki sejati kayu hijau sangat kuat. Pada saat yang sama, ia menyehatkan tubuh dan memperluas meridian. Setelah ki asli kayu hijau memasuki tubuh Yun Qianqian, ia bagaikan barisan depan yang dengan cepat menembus meridiannya dan membawa ki asli Yun Qianqian melakukan terobosan. Sekitar setengah jam kemudian, momentum Yun Qianqian tiba-tiba meningkat. Sebuah ledakan keras terdengar di benaknya. Kultivasinya telah menembus ambang tahap tengah alam kombinasi. Qin Haodong menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia menoleh ke Niu Chuihua dan berkata, "Bisakah kamu bertahan?" Transmisi kultivasi menghabiskan banyak vitalitas sejati. Namun, Niu Chuihua masih berkata, "Tidak masalah. Aku masih bisa bertahan." Saat ini, Qin Haodong adalah dewa di hatinya. Selama dia memintanya melakukan sesuatu, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Qin Haodong menyesuaikan vitalitas aslinya dan kemudian mengarahkan jari telunjuk kanannya ke dantian Fang Qionger. Setengah jam kemudian, Fang Qionger berhasil menembus tahap tengah alam kombinasi. Setelah kedua gadis itu meningkatkan kultivasi mereka secara berturut-turut, konsumsi Niu Chuihua dan Qin Haodong menjadi besar. Mereka duduk berdampingan di tanah dan mulai menjalankan ki asli mereka untuk memulihkan kultivasi mereka. Keesokan paginya, Qin Haodong dan yang lainnya telah menyelesaikan kultivasi mereka. Kecuali Niu Chuihua, semua orang telah mencapai tahap tengah alam kombinasi. Bab 982 Pengganti Kedua. "Terima kasih, adik kecil, kau hebat sekali," kata penyihir kecil sambil memeluk leher Qin Haodong dan mencium pipinya. Meskipun tubuh Roh Kudusnya telah terbangun untuk kedua kalinya dan kultivasinya dapat ditingkatkan, sangat sulit baginya untuk meningkat. Kekasihnya meningkatkan kultivasinya dari tahap awal alam kombinasi ke tahap tengah alam kombinasi hanya dalam waktu 1 malam. Hal ini membuatnya sangat gembira. "Kakak senior, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Kultivasi Fang Qionger telah meningkat dari tahap akhir alam voiding ke tahap tengah alam kombinasi dalam sekejap. Peningkatan yang begitu besar tentu saja membuatnya sangat gembira. Dengan kultivasi ini sebagai fondasinya, dia akan mampu melangkah ke alkemis tingkat ke-7. Setelah itu, dia juga datang memeluk Qin Haodong dan mencium pipinya yang lain. "Terima kasih juga, adik muda." Hati Yun Qianqian dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang luar biasa. Perasaan indah semacam ini menekan rasa malu di hatinya. Dia tersipu dan mencium wajah Qin Haodong. "Haodong, terima kasih." Bahkan Murong Jinghong, yang selalu sombong dan dingin, mengesampingkan sikap pendiamnya dan datang untuk mencium Qin Haodong. Melihat gadis-gadis itu berbaris untuk menciumnya sebagai tanda terima kasih, Qin Haodong merasa senang dan tersentuh. Salah satu dari gadis-gadis ini memiliki banyak pengagum. Namun, semuanya jatuh cinta padanya. Ini benar-benar berkah dari kehidupan sebelumnya. Tak lama kemudian, semua orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Hanya Niu Chuihua, yang berada di samping mereka, yang cemberut dengan tidak senang. "Ada apa denganmu?"
Qin Haodong memegang tangannya dan berbisik di telinganya setelah melihat bahwa tetua pertama Sekte Raja Hantu tidak senang. Niu Cuiwa cemberut dan berkata seperti gadis yang cemburu, kamu tidak membantuku meningkatkan kultivasiku, aku bahkan tidak punya alasan untuk menciummu. Yah, kamu sudah banyak membantuku, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Niu Cuiwa tersipu dan berkata dengan suara rendah, tapi kamu tidak mengucapkan terima kasih. Qin Haodong menoleh ke belakang dan melihat gadis-gadis lain sudah keluar. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Niu Cuiwa dan mencium pipinya. Namun, tetua pertama Sekte Raja Hantu jelas tidak puas dengan ciuman semacam ini. Dia berbalik dan mencium bibirnya. Ketika mereka tiba di luar, Luo Dongqing sudah menunggu mereka bersama Yuan Ren. Setelah melihat Qin Haodong, dia dengan gembira datang dan berkata, wah, bagaimana? Qin Haodong berkata, sangat sukses, Anda tinggal menunggu untuk memenangkan kejuaraan. Hebat, ini benar-benar hebat, Akademi Kura-Kura kita akhirnya bisa merasa bangga dan gembira. Luo Dongqing menggosok tangannya dengan penuh semangat. Konferensi pertukaran 4 akademi telah diadakan selama bertahun-tahun. Semua akademi lainnya telah memenangkan kejuaraan, tetapi hanya Akademi Kura-Kura yang selalu berada di urutan terbawah. Jika dia dapat memenangi kejuaraan kali ini, itu akan cukup baginya untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan istrinya untuk sementara waktu. Ketika Yuan Ren melihat Qin Haodong, orang yang berdiri di belakang Luo Dongqing, matanya penuh kebencian. Yuan Ren tidak mengerti apa yang baik dari pria di depannya. Direktur sangat menghargainya. Tu Jiao, Murong Jinghong dan gadis-gadis luar biasa lainnya sangat ingin menikahinya. Terlebih lagi, setelah beberapa hari menghilang, ada 2 wanita cantik di sisinya. Hal ini membuat Yuan Ren, yang selalu sombong, sangat tidak yakin, dan hatinya langsung dipenuhi rasa cemburu. Dia sangat membenci Qin Haodong karena saudaranya, Yuan Jian. Selain itu, karena Qin Haodong, di mata air spiritual kura-kura, dia gagal menyerap ki spiritual dan meningkatkan kultivasinya, yang membuat hatinya penuh amarah. Pendek kata, ketika melihat lelaki itu, semua perasaan negatif dalam hatinya seakan muncul seketika. Namun, tidak ada yang memperhatikan suasana hatinya. Seolah-olah dia adalah udara. Tidak ada yang meliriknya. Si penyihir kecil berkata, kakek, jangan senang dulu, cepatlah dan mulai bekerja, pekerjaan akan segera dimulai. Ya, saya sangat senang sampai lupa dengan bisnis itu. Luo Dongqing berkata, semuanya, bersiap-siap, kita akan segera berpartisipasi dalam konferensi pertukaran. Pada saat yang sama, saya umumkan bahwa Qin Haodong akan menjadi pemimpin Akademi Kura-Kura kali ini. Semua hal tentang kompetisi akan berada di bawah komandonya. Tak satu pun dari gadis-gadis ini yang keberatan dengan keputusan ini. Hanya ketidakpuasan Yuan Ren yang semakin kuat. Setelah tepuk tangan meriah, Luo Dongqing kembali berbicara, nak, aturlah segala sesuatunya untuk kompetisi ini. Qin Haodong tidak berdiri di tempat yang formal. Dia langsung berkata, saya akan mengumumkan 2 hal. Pertama, semua orang harus mematuhi peraturan kompetisi dan perintah saya, kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan ketidakpuasan Yuan Ren? Kata-kata ini ditujukan hanya kepada Yuan Ren. Kemarahan melintas di mata Yuan Ren. Dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang bisa dibanggakan? Kamu masih membutuhkan aku untuk bersaing dalam kompetisi nanti. Sebelum ini, kultivasinya merupakan yang terbaik di seluruh Akademi Kura-Kura, kedua setelah Tu Jiao. Menurutnya, meskipun dia tidak diizinkan menjadi pemimpin, dia akan menjadi anggota penting konferensi pertukaran ini. Saat itu, Qin Haodong berkata lagi, kedua, setiap akademi harus melaporkan daftar 7 orang yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran ini. Di antara ke-7 orang tersebut, ada 5 anggota penting dan 2 orang pengganti. Selanjutnya, saya akan mengumumkan anggota penting dan pengganti dari kompetisi ini. Anggota penting, Luo Hongying, Tu Jiao, Murong Jinghong, Fang Qionger dan saya. Pengganti pertama, Yun Qianqian, pengganti kedua, Yuan Ren. Setelah mendengar hasil ini, Yuan Ren awalnya tertegun. Kemudian, hatinya langsung dipenuhi amarah. Dengan kultivasi dan bakatnya, bagaimana mungkin dia menjadi pemain pengganti? Terlebih lagi, dia adalah pemain pengganti kedua di antara kedua pemain pengganti. Apa yang terjadi? Saya menolak menerima ini. Dia tiba-tiba melompat keluar, menunjuk ke arah Qin Haodong, dan berteriak, ini adalah balas dendam pribadimu. Dengan kemampuanku, mengapa membiarkanku menjadi pengganti? Berbalik, dia berkata kepada Luo Dongqing, Direktur, Qin Haodong tidak layak menjadi pemimpin, lihat, dia mengatur semuanya secara acak, dia memintaku menjadi pengganti kedua, jelas dia ingin membalas dendam. Sebagai guru yang bertanggung jawab, Luo Dongqing sangat jelas tentang kekuatan para siswa dari Akademi Kura-Kura ini. Yun Qianqian dan Fang Qionger hanya berada di tahap akhir alam voiding sebelumnya.
Bahkan jika kultivasi mereka telah ditingkatkan tadi malam, mereka tidak dapat melampaui Yuan Ren. Dia menatap Qin Haodong dan berkata, "Nak, ceritakan padaku alasanmu melakukan pengaturan ini." Qin Haodong berkata dengan tenang, "Alasannya sangat sederhana, daftar ini didasarkan pada kekuatan Yuan Ren adalah yang terburuk, jadi dia hanya bisa menjadi pengganti kedua." Yuan Ren berteriak, "Apa kekuatanku yang paling lemah? Atas dasar apa kau mengatakan aku yang paling lemah?" Qin Haodong tersenyum. "Kau tidak yakin, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan ketidakmampuanmu. Kamu boleh menantang siapa saja dari kami, selama kamu mengalahkan salah satu anggota penting. Kamu akan menjadi anggota penting, jika kamu mengalahkanku, kamu akan menjadi pemimpin. Apa maksudmu dengan kesempatan untuk membuktikan ketidakmampuanmu?" Yuan Ren sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia hanya ingin menantang Qin Haodong, tetapi segera mengendalikan emosinya. Dia telah menyaksikan kekuatan pihak lain dalam persaingan antara Akademi Utara dan Selatan. Dia memang bukan tandingan Qin Haodong, jadi tidak bijaksana baginya untuk langsung menantang Qin Haodong. "Anak ini pasti sudah menyiapkan jebakan untukku, dia ingin membuatku menantangnya, aku tidak akan tertipu." Yuan Ren berkata, "Kau menepati janjimu." Qin Haodong berkata, "Tentu saja, kamu hanya perlu memenangkan salah satu dari kami." "Baiklah. Aku akan menantangmu sekarang juga dan membuatmu kehilangan muka." Yuan Ren melihat sekeliling. Awalnya, Fang Qionger adalah yang terlemah. Namun, dia merasa bahwa jika dia menantang yang terlemah, itu tidak cukup untuk membuktikan kemampuannya. Tu Jiao lebih kuat darinya. Penyihir kecil memiliki kemampuan memanggil yang tidak pasti. Oleh karena itu, dia minggir, menunjuk ke arah Murong Jinghong, dan berkata, "Aku ingin menantang Peri Jinghong." Qin Haodong setuju tanpa ragu-ragu. Yang lain mundur ke kedua sisi, meninggalkan tempat untuk bertarung. Tubuh Murong Jinghong memancarkan hawa dingin yang kuat ketika dia mendengar bahwa pria ini telah menantangnya. Yuan Ren tidak tahu bahwa kultivasi Murong Jinghong telah mencapai tahap tengah alam kombinasi. Menurutnya, tidak mudah untuk meningkat dari tahap akhir alam voiding ke tahap awal alam kombinasi dalam waktu singkat, dan akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun baginya untuk meningkat lagi. Karena itu, dia yakin bahwa kekuatannya lebih tinggi daripada Peri Jinghong. Dia berkata dengan bangga, "Peri Jinghong, aku adalah kakak seniormu, aku tidak akan melawan balik 3 gerakan pertamamu." "Baiklah, mari kita mulai." Murong Jinghong mengulurkan telapak tangannya yang bagaikan batu giok putih dan menamparkan dada Yuan Ren. Telapak tangan ini tampak ringan dan tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi secara cerdik menghalangi semua jalan mundur lawan. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, wajah Yuan Ren menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dan meninju. Pada titik ini, dia hanya bisa bertarung secara langsung. Dengan suara keras, pukulan dan telapak tangan itu beradu. Seperti seekor lalat yang ditepis, Yuan Ren terbang lurus sejauh puluhan meter dan tampak sangat malu. Murong Jinghong berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun. Ekspresinya tenang dengan seringai di bibirnya. Hanya satu gerakan. Jelas siapa yang lebih baik di antara keduanya. Selain itu, dia tidak menggunakan semua kekuatannya mengingat mereka berasal dari akademi yang sama. Kalau tidak, Yuan Ren tidak hanya akan terpental, tetapi dia juga akan memuntahkan seteguk darah. Murong Jinghong terkekeh, "Bagaimana, kau masih tidak akan melawan? Bagaimana ini mungkin, kapan kamu mencapai tahap tengah alam kombinasi?" Wajah Yuan Ren penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa ada jurang pemisah yang begitu besar antara dirinya dan Murong Jinghong. Murong Jinghong mencibir, "Apa hubungannya itu denganmu, apakah kamu akan mengakui kekalahan atau tidak?" Yuan Ren selalu sombong dan angkuh. Namun, hari ini dia ditekan dan dipaksa mengakui kekalahan, yang merupakan penghinaan besar baginya. Kekuatan lawannya jelas terlihat. Kultivasinya berada di tahap tengah alam kombinasi. Dia sama sekali bukan tandingannya. Bukankah ini hanya tahap tengah dari alam kombinasi? Apa hebatnya, cepat atau lambat aku akan bisa mencapai tahap ini. Yuan Ren berpikir dalam hati. Dia tidak percaya bahwa semua orang telah mencapai tahap tengah alam kombinasi. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Fang Qionger dan berkata, "Aku ingin menantangnya." Selama dia mengalahkan Fang Qionger, dia masih bisa menjadi anggota penting. "Baiklah." Qin Haodong berkata kepada Fang Qionger, "Hati-hati, adik junior, jangan sakiti dia." "Saya mengerti, kakak senior." Fang Qionger melangkah ke tengah lapangan dan berkata kepada Yuan Ren, "Ayo, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama." Setelah kegagalan tadi, Yuan Ren menjadi jauh lebih berhati-hati. Dia tidak lagi sombong dan mengambil inisiatif untuk meninju wajah Fang Qionger. Dia cukup percaya diri dengan babak ini.
Bahkan jika Fang Qionger telah meningkat, kultivasinya paling-paling hanya akan naik dari tahap akhir alam voiding ke tahap awal alam kombinasi. Dia bukan tandingannya. Namun, tepat pada saat itu, momentum besar itu melanda. Seketika, ada rasa sakit di dadanya. Dia terbang mundur seperti lalat lagi. Kali ini, ia terbang lebih jauh dari sebelumnya. Ia baru berhenti setelah mematahkan beberapa pohon besar secara berurutan. Bab 983 Pembuka. Yu Wanren bangkit dari tanah. Ia tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah dan dadanya terasa seperti terbakar. Fang Qionger merasa sedikit malu dan berkata, "Maaf, kakak senior. Saya baru saja meningkatkan kultivasi saya, jadi saya tidak bisa mengendalikan kekuatan saya dengan baik dan memukulnya terlalu keras." Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, dia hanya pemain pengganti kedua, kami tidak membutuhkannya untuk bertanding." Mendengar ini, Yu Wanren memuntahkan seteguk darah lagi. Ini terlalu banyak. Pada saat ini, hatinya hancur dan dia merasa cemas. Dia sekarang berada di tahap tengah alam kombinasi. Dia bisa mengerti mengapa Murong Jinghong mampu melangkah ke tahap tengah alam kombinasi. Lagi pula, fondasinya sebelumnya sudah jelas. Namun, Fang Qionger baru berada di tahap akhir alam voiding sebelumnya. Hanya dalam beberapa hari, dia juga telah meningkat ke alam ini. Kapan para master di tahap tengah alam kombinasi menjadi tidak berharga seperti ubi jalar? Bagaimanapun, dia telah melihat bahwa kultivasinya memang yang paling lemah di antara ketujuh orang itu. Qin Haodong menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Jadi, apakah kamu masih ingin menantang?" Yu Wanren bahkan telah dikalahkan oleh Fang Qionger, yang merupakan pemain terlemah. Jika dia terus menantang, dia harus bertarung melawan Yun Qianqian, pemain pengganti pertama. Apa gunanya bertarung untuk posisi pemain pengganti? Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, mendengus dingin, dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Haodong berkata, "Karena tidak ada yang keberatan, maka ayo pergi." Lapangan latihan bela diri keluarga kerajaan Rosevins dipenuhi oleh hampir 10.000 orang. Semua pejabat sipil, pejabat militer, dan bangsawan di kerajaan itu hadir di sini untuk menyaksikan pertandingan. Di tribun, Raja Liu Zhaoji duduk di tengah dengan pangeran pertama Liu Hong di sebelahnya. Setelah Qin Haodong dan yang lainnya tiba, mereka langsung menarik perhatian orang-orang ini. "Kau lihat itu kerajaan kura-kura, mereka selalu berakhir di urutan terakhir. Tidak ada jalan keluar karena mereka terlalu lemah, kalau mereka tidak di bawah, siapa lagi yang akan? Meskipun aku tidak yakin siapa yang akan menjadi juara tahun ini, aku yakin tempat terakhir pasti milik kerajaan kura-kura." Ketika mendengar semua komentar pedas itu, penyihir kecil berkata dengan marah, "Mereka sangat sombong, tunggu dan lihat saja, ketika aku menghajar murid-murid Akademi Rosevins, mari kita lihat apakah mereka masih akan bersikap sombong." Qin Haodong berkata, "Dimanapun di dunia, pemenang itu seperti raja, mereka secara alami akan diam saja saat melihat kekuatan kita nanti." Setelah semua orang duduk, tibalah saatnya kompetisi dimulai. Liu Zhaoji mulai berbicara di mimbar. "Kami sampaikan sambutan hangat kami kepada para siswa Akademi Naga, Akademi Harimau, dan Akademi Kura-Kura di Kerajaan Rosevins kami dan atas partisipasi mereka dalam konferensi pertukaran tahun ini. Tujuan dari konferensi pertukaran antara 4 kerajaan adalah untuk belajar dan meningkatkan keterampilan kita bersama." Qin Haodong menatap Liu Zhaoji, yang berbicara dengan sangat percaya diri di stan. Dia merasa itu lucu. Pemandangan seperti ini agak familiar. Di bumi, setiap kali ada kegiatan berskala besar, para pemimpin akan berbicara dengan cara yang sama. Pidato panjang itu berlangsung selama setengah jam. Baru kemudian Liu Zhaoji berkata, "Untuk konferensi pertukaran ini, kerajaan Rosevins kami telah menyiapkan hadiah yang besar. Tidak peduli akademi mana yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi, mereka akan mendapatkan 1 kristal abadi tingkat rendah." Begitu dia mengatakan itu, semua orang di seluruh lapangan menjadi bersemangat. Secara umum, kristal abadi adalah legendaris. Bahkan kristal abadi tingkat rendah dianggap sebagai harta yang sangat langka. Kerajaan Rosevins begitu murah hati dan menawarkan kristal abadi tingkat rendah sebagai hadiah. Apakah mereka mengira tim mereka pasti akan memenangkan kejuaraan? Qin Haodong merasa mengantuk karena pidatonya yang panjang. Ketika dia mendengar kata-kata, kristal abadi tingkat rendah, dia tiba-tiba bersemangat. 1 kristal abadi tingkat rendah telah meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah alam kombinasi. Jika dia dapat menemukan 2 lagi, dia memperkirakan kultivasinya akan meningkat ke tahap akhir alam kombinasi. Ada sedikit rasa puas di wajah Liu Zhaoji. Jelas, dia sangat puas dengan efek sensasional yang telah ditimbulkannya. Dia melanjutkan, selain itu, 3 tim teratas dari konferensi pertukaran juga akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di mata air roh Rosevins selama 1 hari. Di mata orang lain,
keputusan kerajaan Rosevins untuk membiarkan 3 tim teratas konferensi pertukaran berkultivasi di mata air spiritual Rosevins selama 1 hari adalah mempermalukan kerajaan kura-kura. Total ada 4 tim yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran. 3 tim teratas dapat memasuki mata air roh Rosevins untuk berkultivasi. Kerajaan kura-kura akan menjadi tim terakhir dan tidak dapat memasuki mata air. Bagaimana kerajaan kura-kura dapat menerima ini? Berdasarkan catatan masa lalu selama bertahun-tahun, tidak ada satu orang pun yang tidak percaya bahwa kerajaan kura-kura akan menjadi tim terakhir. Qin Haodong sangat gembira. Selain hal-hal lainnya, hanya 2 hadiah ini saja sudah cukup membuatnya merasa gembira. Setelah Liu Zhaoji selesai berbicara, tibalah saatnya untuk melakukan undian untuk kompetisi. Pemimpin masing-masing akademi maju untuk melakukan undian guna menentukan lawan mereka. Sebagai pemimpin akademi kura-kura, Qin Haodong maju ke depan tribun. Pangeran pertama Liu Hong bertugas untuk mengundi. Ia memegang sebuah kotak kertas yang berisi 3 lembar kertas yang diremas-remas menjadi bola-bola. Prosesnya sangat sederhana. Tuan rumah, kerajaan Rosevins, akan menjadi yang pertama melakukan undian. 2 akademi yang tersisa secara alami akan menjadi lawan satu sama lain. Qin Haodong melirik ketiga bola kertas itu dengan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa salah satunya samar-samar memiliki tanda indera spiritual. Benar saja, sebagai tuan rumah, kerajaan Rosevins telah melakukan sesuatu. Menurut tebakannya, bola kertas yang ditandai itu pasti bertuliskan nama Akademi Kura-Kura. Mereka semua ingin bersaing dengan yang terlemah. Rosevins Academy adalah tuan rumah dan memiliki kesempatan ini, jadi mereka pasti ingin mendapatkan beberapa keuntungan darinya. Dari sudut pandang mereka, tim yang bertanding dengan Tortoise Academy di kompetisi pertama akan mendapatkan banyak keuntungan. Tim tidak hanya bisa menghemat tenaga setelah menang, tetapi juga akan mendapatkan dukungan dari penonton yang hadir dan moral tim juga bisa meningkat pesat. Benar saja, setelah pengundian dimulai, pemimpin Akademi Rosevins mengulurkan tangan dan mengambil bola kertas yang ditandai. Ketika Liu Hong mengumumkan hasilnya, penonton bersorak. Di mata mereka, Akademi Rosevins telah memenangkan babak pertama kompetisi. Qin Haodong tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dia tidak tahu apakah Akademi Rosevins masih bisa tertawa nanti. Li Mengyao pun tersenyum. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Selama rencananya berjalan lancar, Akademi Naga masih memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan sekali lagi. Segala sesuatunya telah dipersiapkan. Pertandingan pembukaan konferensi pertukaran ini adalah antara Rosevins Academy dan Tortoise Academy. Pemimpin Akademi Rosevins bernama Chen Xuanzuang. Dia adalah wanita yang dingin dan anggun yang kultivasinya berada di tahap tengah alam kombinasi. Qin Haodong diam-diam penasaran. Dia berasal dari Akademi Rosevins. Bukankah seharusnya dia memiliki sifat yang berapi-api? Mengapa pemimpinnya begitu dingin? Setelah rekan satu tim dari kedua belah pihak memasuki area persiapan, Chen Xuanzuang berkata kepada rekan satu tim di belakangnya, sebagai pembuka, Akademi Rosevins kita hanya bisa menang dan tidak ada ruang untuk kalah. Siapa yang akan bertarung di babak pertama? Pemimpin, serahkan padaku untuk bersaing dengan Akademi Kura-Kura yang lemah. Pembicaranya adalah seorang siswa laki-laki bertubuh tinggi bernama Liu Baigang. Kultivasinya berada pada tahap awal alam kombinasi. Dia bukan seorang master di Akademi Rosevins. Seperti yang lainnya, Chen Xuanzuang tidak menganggap serius Akademi Kura-Kura. Dalam hatinya, lawan sejatinya adalah Akademi Naga dan Akademi Harimau. Untuk bersaing dengan Akademi Kura-Kura, cukup dengan mengirimkan seseorang di tahap awal alam kombinasi. Teruslah maju, ingatlah bahwa Anda hanya bisa menang, jangan kalah. Liu Baigang berkata dengan bangga, pemimpin, jangan khawatir, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan Akademi Kura-Kura, akan lebih baik jika aku bunuh diri. Kemudian dia melangkah menuju arena di tengah lapangan latihan bela diri. Qin Haodong melihat kultivasinya dengan jelas. Dia berkata kepada Fang Qionger, adik perempuan, kamu bertanding di babak pertama. Tidak ada yang keberatan dengan perintahnya. Fang Qionger melangkah maju ke arena selangkah demi selangkah. Setelah kedua belah pihak siap, wasit mengumumkan dimulainya ronde. Melihat Fang Qionger, Liu Baigang tertawa dan berkata, Akademi Kura-Kuramu tidak kuat, tetapi memiliki banyak wanita cantik. Saudari, sebaiknya kau kembali dan biarkan seorang pria bersaing denganku. Secara umum, aku tidak memukul wanita. Sedikit rasa jijik terpancar di wajah Fang Qionger. Dengan kultivasimu yang rendah, kami terlalu menyanjungmu saat kami menjadikanmu sebagai lawan. Sayangnya, Akademi Kura-Kura kami tidak memiliki siapapun yang lebih lemah dariku. Mendengar kata-kata ini, kerumunan di sekitar menjadi gempar. Tidak seorang pun mengira bahwa Akademi Kura-Kura yang lemah akan begitu sombong. Tampaknya dia tidak menganggap serius Akademi Rosevins. Jangan buang-buang waktu, jangan berbasa-basi, beri dia pelajaran. Dia berani meremehkan Rosevins Academy, meskipun dia cantik, dia tidak bisa melakukan itu, beri dia pelajaran.
Aku tidak percaya seorang wanita lemah berani mengatakan itu, kita harus menunjukkan padanya betapa kuatnya Akademi Rosevins kita. Itulah keuntungan menggelar kompetisi di kandang sendiri. Orang-orang di sekitar menjadi marah karena kata-katanya dan terus menyemangati anggota mereka sendiri. Liu Zhaoji duduk di tribun, mencicipi buah yang lezat, dan berkata, Akademi Kura-Kura semakin memburuk di masa lalu. Meskipun kekuatan mereka lemah, mereka masih tahu bagaimana bersikap rendah hati. Orang-orang yang datang ke sini kali ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Liu Hong berkata, seperti kata pepatah, seseorang hanya akan menyerah saat melihat tiang gantungan. Mereka akan tahu seberapa kuat Akademi Rosevins kita nanti. Liu Baigang berkata, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba melancarkan pukulan. Meskipun pukulan ini terlihat ceroboh, sebenarnya dia sama sekali tidak ceroboh. Dia menggunakan keterampilan terkuat Akademi Rosevins, seekor burung phoenix yang menari di 9 surga. Dengan pukulannya, energi dahsyat itu langsung berubah menjadi burung phoenix yang terbang tinggi dan kemudian menyerbu ke arah Fang Qionger dengan momentum yang luar biasa. Meskipun dia masih dalam tahap awal alam kombinasi, suhu di sekitarnya tampak meningkat beberapa derajat ketika dia meninju sekuat tenaga. Liu Zhaoji mengangguk dan berkata, tidak buruk, dia memiliki kultivasi seperti ini di usia yang masih muda, di masa depan, dia pasti akan menjadi tulang punggung kerajaan Rosevins kita. Liu Xiaofu berkata, Yang Mulia, peserta kali ini adalah siswa terkuat dalam sejarah Akademi Rosevins kami, tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan. Berbicara tentang ini, wajahnya yang dingin tersenyum. Namun, tepat pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar dan dia menatap arena seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Fang Qionger mulai bergerak. Tanpa gerakan mencolok, dia hanya mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangannya. Itu seperti orang dewasa yang memukul anak kecil. Serangan telapak tangan biasa itu seketika menghancurkan momentum burung phoenix itu dan kemudian menghilang di udara. Akan tetapi, serangan telapak tangannya tidak berhenti, dan langsung menamparkan wajah Liu Baigang. Liu Baigang telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan keterampilan menari phoenix di 9 surga ini, yang penuh dengan kekuatan. Dia tidak menyangka bahwa kartu trufnya akan diledakkan menjadi ketiadaan oleh pihak lain dalam sekejap. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan pukulan menyakitkan di wajahnya. Kemudian, tubuhnya melayang seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh keluar arena dengan bunyi plop. Dia menang dengan satu gerakan. Selain itu, gerakannya sangat santai. Seluruh area langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang menduga hal ini akan terjadi di babak pertama. Rosevins Academy yang perkasa yang akan menjadi juara justru kalah. Anggota yang mereka percayai bahkan tidak dapat menahan satu gerakan lawannya. Dia kalah dan menderita kekalahan yang memalukan. Liu Zhaoji, Liu Hong, dan Liu Xiaofu yang duduk di tribun tercengang dan tampak membeku di tempat duduk mereka. Mereka tidak mengerti bagaimana Akademi Kura-Kura yang selalu lemah, bisa menjadi begitu tangguh. Bahkan Li Mengyao, yang mengetahui detail latar belakangnya, terkejut. Awalnya, dia mengira bahwa anggota terkuat dari Akademi Kura-Kura hanyalah Qin Haodong dan penyihir kecil. Dia tidak menyangka bahwa siswi ini akan begitu kuat. Bab 984 duduk dan memperhatikan. Pada saat ini, suasana di seluruh lapangan tampak terhenti. Baru setelah Fang Qionger berbalik dan meninggalkan arena, semua orang tersadar. Dia benar-benar pecundang, dia benar-benar tidak kompeten, dia benar-benar kalah dari Akademi Kura-Kura. Apa yang terjadi, dia bahkan kalah dari Akademi Kura-Kura, apalagi yang bisa dia lakukan. Sangat mengecewakan, sangat marah. Wasit pun pulih dari amarah dan kekecewaannya. Menghadapi hasil ronde ini, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia tidak bisa bersikap berat sebelah meskipun ia ingin bersikap berat sebelah. Ia harus mengumumkan bahwa Tortoise Academy telah memenangkan ronde pertama. Liu Zhaoji berkata dengan tidak puas, apa yang terjadi, ini adalah babak pertama pembukaan, sebagai tuan rumah, kami justru kalah di babak pertama. Liu Hong berkata, Ayah, jangan marah, itu benar-benar kecelakaan. Siapa yang mengira akan ada seorang master di tahap tengah alam kombinasi di Akademi Kura-Kura? Kultivasi orang dari Akademi Kura-Kura jelas satu tingkat lebih tinggi dari Liu Baigang, jadi wajar saja jika dia menang. Liu Xiaofu memasang ekspresi cemberut dan berkata, meskipun kita kalah satu ronde, kemenangan tetap menjadi milik kita pada akhirnya. Akademi Kura-Kura hanya dapat memiliki satu siswa di tahap tengah alam kombinasi, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki siswa lain di level ini. Baru pada saat itulah ekspresi Liu Zhaoji menjadi tenang dan rileks. Ia berkata kepada Liu Xiaofu, beritahu rekan satu tim kita, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh kalah di ronde kedua. Liu Xiaofu berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Chen Xuanzuang pasti ceroboh. Dia meremehkan Akademi Kura-Kura dan mengirim seorang siswa yang lemah. Di babak kedua,
Kami akan mengirimkan seorang siswa di tahap tengah alam kombinasi untuk bertanding, kami pasti akan menang. Setelah itu, dia turun dari tribun dan memberi isyarat kepada Chen Xuanzhuang agar memberitahunya untuk berusaha sekuat tenaga. Chen Xuanzhuang tampak sangat muram. Kekalahan di babak pertama sama saja dengan tamparan di wajah kerajaan Rosevins. Terlebih lagi, pemenangnya adalah yang terlemah di antara para pesaing kerajaan kura-kura. Itu terlalu berat untuk diterimanya. Feng Tianbao, giliranmu untuk bertanding, kita harus mendapatkan kembali harga diri kita. Akademi Rosevins memiliki total 3 siswa di tahap tengah alam kombinasi. Feng Tianbao adalah salah satunya. Pemimpin, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Akademi Rosevins baru saja kalah 1 ronde. Sebagai murid Akademi Rosevins, Feng Tianbao juga merasa malu. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia harus memberi pelajaran pada Akademi Kura-Kura. Qin Haodong tidak ingin memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melawan. Dia bahkan tidak ingin mereka memiliki harapan. Dia langsung mengirim Luo Hongying, sang penyihir kecil, untuk bertanding di babak kedua. Seorang wanita lagi, mengapa Akademi Kura-Kura memiliki begitu banyak wanita, terlebih lagi, dia sangat cantik. Kita tidak akan kalah lagi di babak ini, bagaimanapun, kekuatan Akademi Kura-Kura sudah jelas, mereka hanya punya satu tuan sekarang. Ini kesempatan kita untuk membalas dendam, jangan menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lain adalah seorang wanita, kemenangan, kita harus menang. Di tengah keributan itu, wasit menyatakan dimulainya ronde. Sesuai dengan instruksi Qin Haodong, Luo Hongying membuka gerbang kehidupan tanpa ragu-ragu. Di antara semua rekan satu tim, tidak banyak yang menjadi pemanggil. Melihat dia menggunakan skill pemanggilan begitu dia muncul, mata semua orang terfokus pada gerbang yang sederhana dan tidak canggih itu. Mereka tidak tahu jenis binatang iblis apa yang akan dipanggil olehnya. Setelah terdengar suara gemuruh yang menggetarkan bumi, seekor macan tutul besar menyerbu keluar. Tubuh macan tutul itu terus-menerus memancarkan kilatan petir. Itu adalah binatang iblis tingkat 7, macan tutul petir. Thunder Leopard adalah puncak di antara binatang iblis tingkat 7, setara dengan seorang master di tahap akhir alam kombinasi. Sebelumnya, Li Mengyao mengandalkan satu Thunder Leopard untuk meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Melihat pihak lain memanggil satu macan tutul petir, Feng Tianbao tercengang. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan sekuat itu. Namun yang mengejutkannya, gerbang kehidupan tidak berhenti. 3 macan tutul petir melompat keluar dari gerbang itu lagi. Itulah kelebihan tubuh Roh Kudus miliknya. Kekuatan mental seorang pemanggil biasa tidak akan mampu mempertahankan penyatuan dengan keempat binatang iblis. Penyihir kecil berbeda. Dia bisa memanggil binatang iblis sesuka hatinya dan tidak perlu khawatir dengan kekuatan mentalnya. Kasihan Feng Tianbao, yang tadinya penuh semangat dan percaya diri, tiba-tiba merasa ingin kencing di celana begitu melihat keempat macan tutul buntur mengelilinginya dengan tamak, mata mereka yang berwarna merah darah penuh dengan keganasan. Dia bahkan tidak bisa menangani satu Thunder Leopard. Namun, ada 4 Thunder Leopard di sampingnya. Bagaimana dia bisa bersaing? Duduk di tribun, mata Liu Zhaoji langsung terbelalak. Seorang pemanggil tingkat 7 yang bisa memanggil 4 binatang iblis sekaligus. Akademi Kura-Kura sungguh menakjubkan. Kekecewaan tampak di mata Liu Xiaofu. Sepertinya kita akan kalah lagi di babak ini. Melihat keempat macan tutul petir hendak menyerang, Feng Tianbao segera berteriak kepada wasit di sebelahnya, akui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Ini hanya kompetisi. Tidak ada gunanya mencoba. Bahkan jika dia ingin mencoba, tidak ada harapan baginya. Jika tidak, dia akan menjadi kotoran macan tutul petir ini. Wasit juga khawatir sesuatu akan terjadi pada rekan setimnya. Ia pun segera berkata, Akademi Kura-Kura memenangkan ronde ini. Benar-benar tidak berguna, aku masih belum puas. Sang penyihir kecil mengerutkan bibirnya karena tidak puas. Ia memberi isyarat kepada keempat macan tutul petir dan mengirim mereka kembali ke gerbang kehidupan. Kemudian, ia berbalik dan melompat keluar dari arena. Melihat hasilnya, mata semua orang terbelalak tak percaya. Begitu kompetisi dimulai, Akademi Kura-Kura telah memenangkan 2 ronde berturut-turut dan memiliki keunggulan mutlak. Situasi macam apa ini? Menurut aturan kompetisi, sistemnya adalah 3 dari 5 kemenangan. Jika Rosevins Academy kalah di ronde berikutnya, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Melihat timnya kini berada dalam posisi genting, Chen Xuanzhuang tidak mengirim rekan setim lainnya tetapi pergi ke arena sendirian. Mereka tidak mampu lagi untuk kalah. Jika mereka kalah di ronde ketiga dan skornya 0-3, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tu Jiao Jiao berkata, Haodong, biarkan aku bertanding di ronde ketiga. Tidak, karena pemimpin mereka memutuskan untuk bertanding di ronde ketiga, aku, sebagai pemimpin, akan menjadi orang yang bertanding dengannya. Kekuatan Tu Jiao Jiao hampir sama dengan Chen Xuanzhuang, bahkan sedikit lebih lemah. Bahkan jika Tu Jiao Jiao menang, itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal ini jelas tidak sesuai dengan niat awal Qin Haodong.
Ia tidak hanya ingin memenangkan ronde ini, tetapi ia juga ingin menang dengan mudah dan menghancurkan kepercayaan diri lawan. Karena itu dia pun naik ke arena. Wasit mengumumkan dimulainya ronde. Chen Xuanzhuang berkata kepada Qin Haodong, biar ku beritahu, mustahil bagi Akademi Kura-Kura untuk seberuntung itu lagi, Akademi Rosevins harus memenangkan ronde ini. Qin Haodong mencibir dan berkata, apakah menurutmu kemenangan kita karena keberuntungan? Chen Xuanzhuang berkata dengan arogan, bukankah begitu, apakah kamu tidak tahu kekuatan Akademi Kura-Kura milikmu, kamu bahkan berpikir kamu dapat mengalahkan Akademi Rosevins kami. Qin Haodong tersenyum jenaka. Jika kamu pikir kita beruntung, kamu akan segera tahu bahwa kita cukup beruntung untuk menang lagi. Kamu sedang bermimpi, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Akademi Rosevins kita sekarang juga, kata Chen Xuanzhuang dan ekspresinya berubah. Dia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan menggunakan jurus, burung phoenix menari di 9 surga, yang pernah digunakan oleh Liu Baigang sebelumnya. Gerakannya sama saja, tetapi gerakannya bahkan lebih menakjubkan. Burung phoenix miliknya, yang 2 kali lebih besar dari Liu Baigang, muncul di udara. Dengan teriakan yang menggetarkan bumi, burung phoenix itu tiba-tiba menerkam Qin Haodong. Dia pantas menjadi pemimpin Akademi Rosevins, burung phoenix yang menari di 9 surga-nya terlalu bagus. Pemimpin Xuanzhuang adalah dewi di hatiku, dewiku pasti akan menang. Pemimpin kita sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, anak laki-laki dari Akademi Kura-Kura itu pasti sudah kalah. Duduk di tribun, Liu Xiaofu menghela napas lega. Mereka akhirnya bisa menang di ronde ini. Jika mereka kalah 3 ronde berturut-turut, Akademi Rosevins akan sangat malu. Tepat ketika semua orang mengira Chen Xuanzhuang akan menang, Qin Haodong melancarkan gerakannya. Gerakannya persis sama dengan gerakan Fang Qiong'er di ronde pertama. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Seekor burung phoenix menari di 9 surga, hanyalah sebuah keterampilan. Burung phoenix yang ganas itu sepenuhnya dipadatkan oleh vitalitas sejatinya. Jika dia ingin menghancurkannya, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Namun, Qin Haodong kebetulan memiliki kekuatan semacam ini. Dengan karakteristik kultivasinya, dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, momentum telapak tangannya yang kuat dengan cepat menghancurkan burung phoenix itu. Chen Xuanzhuang terkejut. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Namun, kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada Liu Baigang. Menghadapi serangan telapak tangan Qin Haodong, dia juga menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, kedua telapak tangan saling beradu. Kekuatan Chen Xuanzhuang tidak sebaik Qin Haodong. Selain itu, dia melawan balik dengan tergesa-gesa. Oleh karena itu, dia terlempar mundur puluhan meter. Ki sejati dalam tubuhnya tampaknya akan runtuh kapan saja. Dia tidak bisa lagi mengerahkan kekuatan apapun dan jatuh keluar dari arena dengan bunyi plop. Sebuah langkah kemenangan lagi. Akademi Kura-Kura memenangkan 3 ronde berturut-turut, dan mereka hanya menggunakan 1 gerakan di setiap ronde. Kekalahan telak semacam ini karena kekuatan absolut membuat semua orang tercengang. Akademi Kura-Kura tidak lemah seperti sebelumnya. Duduk di tribun, Liu Zhaoji memegang anggur di tangannya dan tidak memasukkannya ke dalam mulutnya untuk waktu yang lama. Hasil ini jauh di luar dugaannya. Bagaimana mungkin timnya kalah dengan sangat menyedihkan? Apakah Akademi Kura-Kura terlalu kuat, atau Akademi Rosevins terlalu lemah? Wasit di arena tercengang. Dia tidak menyangka kerajaan Rosevins akan kalah. Akademi Rosevins benar-benar kalah. Terlebih lagi, mereka kalah dari Akademi Kura-Kura. Qin Haodong menarik lengan bajunya dan berkata, wasit, bukankah sudah waktunya mengumumkan kemenangan kita? Meskipun wasit tidak mau melakukan itu, hasilnya sudah jelas. Dia hanya bisa berkata, di babak ini, Akademi Kura-Kura menang. Menurut aturan, 3 dari 5, Akademi Kura-Kura telah memenangkan kemenangan terakhir. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Hanya rekan satu tim dari tim Akademi Kura-Kura yang bersorak kemenangan. Luo Dongqing bergegas ke arena dan mengangkat Qin Haodong tinggi-tinggi. Dia hampir menjadi gila karena kegembiraan. Selama bertahun-tahun, Akademi Kura-Kura selalu ditertawakan oleh orang lain. Hari ini, mereka mengalami perubahan yang indah. Mereka tidak hanya menang, tetapi mereka juga menang dengan sangat lancar, tanpa ketegangan apapun. Tu Jiao dan Murong Jinghong, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi terakhir, juga menangis sekarang. Dulu, setiap ronde Akademi Kura-Kura sangat memalukan. Namun, dengan kehadiran pria ini hari ini, semuanya menjadi berbeda. Kemenangan mereka begitu mudah. Song Tian dan yang lainnya dari Akademi Harimau juga tercengang. Sebelum kompetisi, tidak ada yang pernah menganggap Akademi Kura-Kura sebagai lawan. Namun kini, situasinya berubah. Akademi Rosevins yang kuat benar-benar kalah telak. Mereka bahkan tidak bisa melawan balik secara efektif. Situasi itu memaksa mereka untuk melihat kembali lawan yang sedang bangkit dengan cepat. Ekspresi Li Mengyao serius. Rencananya tidak berjalan mulus.
Bahkan jika Akademi Naga miliknya dapat mengalahkan Akademi Harimau dan Akademi Rosevins, mereka mungkin akan kehilangan tempat pertama. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Tortoise Academy membuat semua orang terdiam dan memperhatikan. Bab 985 Strategi Tianji untuk Balapan Kuda. Meskipun suasana hati semua orang menjadi sangat buruk karena kekalahan Rosevins Academy, kompetisi masih harus terus berlanjut. Di kompetisi kedua, Tiger Academy berhadapan dengan Dragon Academy. Sebagai juara konferensi pertukaran terakhir, Akademi Naga sangat membutuhkan kemenangan untuk membuktikan dirinya. Setelah kompetisi dimulai, Li Mengyao membiarkan Pang Ban bertanding di babak pertama. Di pihak Akademi Harimau, nama pemimpinnya adalah Lei Wanjun yang juga merupakan yang terkuat di tahap tengah alam kombinasi. Akademi Harimau dan Akademi Naga adalah rival lama. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi pesaing kuat untuk kejuaraan. Lei Wanjun telah kalah dari Li Mengyao dalam konferensi pertukaran tahun lalu, jadi Akademi Harimau memenangkan tempat kedua. Namun, mereka datang dengan persiapan hari ini. Dengan bantuan metode khusus, sudah ada 4 master di tahap tengah alam kombinasi di tim mereka, dan kekuatan keseluruhan mereka lebih kuat daripada Akademi Naga. Ketika dia melihat Pang Ban naik ke arena, dia melambaikan tangannya dan meminta rekan setimnya untuk bertanding dengan Pang Ban. Rekan setim yang dikirimnya telah mencapai tahap tengah alam kombinasi, sementara Pang Ban baru berada pada tahap awal alam kombinasi. Karena perbedaan besar dalam kultivasi mereka, ronde ini benar-benar berat sebelah. Pang Ban nyaris tidak mampu menahan 2 gerakan dan terlempar keluar arena pada gerakan ketiga. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi tidak ada ketegangan sama sekali. Kemudian, Akademi Naga mengirim Zhao Long untuk bertanding di babak kedua. Lei Wanjun mengirim rekan setim lainnya yang kultivasinya berada di tahap tengah alam kombinasi. Hasil ronde ini sama persis dengan ronde sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 3 gerakan, Zhao Long tersingkir dari arena. Akademi Harimau memenangkan 2 ronde berturut-turut. Akademi Harimau sangat hebat, saya pikir juara tahun ini. Ada apa dengan Akademi Naga, mereka benar-benar lemah. Ketika Li Mengyao mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Sebagai juara tahun lalu, ia tidak mau kalah begitu saja. Ia maju ke arena dan ingin bertanding di ronde ketiga. Dia menoleh dan berteriak ke arah Tiger Academy, Lei Wanjun, kamu kalah dariku tahun lalu, apakah kamu berani bersaing denganku lagi tahun ini? Lei Wanjun hanya tersenyum. Yang mulia, kita sudah menang 2 ronde berturut-turut, tidak perlu bertarung melawan seorang master sepertimu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan seorang rekan setim dari Akademi Harimau naik ke arena. Namun, orang ini masih dalam tahap awal alam kombinasi. Situasinya berubah. Meskipun kekuatan kedua orang di arena juga tidak seimbang, kali ini rekan setim Tiger Academy lah yang tersingkir dari arena. Meskipun Akademi Harimau telah kalah 1 ronde, Lei Wanjun tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Akhirnya memperoleh 1 poin kembali, Li Mengyao menghela napas lega. Namun, dia tidak berani bersantai. Lu Mingju yang kuat dikirim untuk bertanding di babak keempat. Di pihak Akademi Harimau, mereka juga mengirimkan seorang master di tahap tengah alam kombinasi, yang bernama Gao Zixing. Keduanya memiliki kultivasi yang sama yaitu tahap tengah alam kombinasi. Sejauh ini dalam kompetisi, ini adalah pertarungan yang sangat menarik untuk ditonton. Pertarungan antara kedua master itu sangat menakjubkan, yang membuat para penonton menjadi bersemangat. Babak ini berlangsung lebih dari setengah jam. Pada akhirnya, Lu Mingju, mengandalkan keunggulan 1 gerakan, menjatuhkan lawannya dari arena dengan 1 telapak tangan. Skornya adalah 2-2. Penyihir kecil duduk di sebelah Qin Haodong dan berkata, adik kecil, menurutmu siapa yang akan menang, Akademi Harimau atau Akademi Naga? Qin Haodong berkata, tidak diragukan lagi bahwa Akademi Harimau akan menang, itu karena Li Mengyao bodoh. Penyihir kecil berkata dengan heran, apa maksudmu, aku tidak mengerti, bukankah Li Mengyao sangat pintar saat dia mempermainkan kita? Niu Cuihua juga datang untuk menonton pertandingan. Dia duduk di sisi lain Qin Haodong dan bertanya, ya, suamiku, mengapa kamu mengatakan bahwa orang dari Akademi Naga itu bodoh? Qin Haodong berkata, kalau begitu aku akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. Judul ceritanya adalah, Strategi Tianji dalam Pacuan Kuda. Dahulu kala, ada seorang jenderal bernama Tianji, dia sangat menyukai pacuan kuda. Suatu ketika, dia bertanding dengan raja, kuda-kuda mereka dibagi menjadi kuda bermutu tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. Selama kompetisi, mereka berdua berpacu dengan kuda kelas atas mereka melawan kuda kelas atas di babak pertama, berpacu dengan kuda kelas menengah mereka melawan kuda kelas menengah di babak kedua, dan berpacu dengan kuda kelas rendah mereka melawan kuda kelas rendah di babak ketiga. Pada akhirnya, setelah 3 babak kompetisi, semua kuda Tianji dikalahkan oleh kuda raja. Pada saat itu, teman baik Tianji, Sun Bin, mengatakan kepadanya bahwa kuda raja tidak berlari lebih cepat darinya. Tianji berkata dengan tidak puas bahwa Sun Bin mengejeknya karena dia telah kalah.
Sun Bin berkata bahwa dia tidak sedang mengejek Tianji, dia memberi jaminan kepada Tianji bahwa kudanya akan menang asalkan Tianji bertanding dengan raja lagi. Tianji bertanya kepada Sun Bin apakah dia punya kuda yang lebih bagus. Sun Bin menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia akan menang dengan kuda yang sama. Tianji tidak percaya dan berkata bahwa ini tidak mungkin dan dia akan tetap kalah jika bertanding lagi. Sun Bin berkata dengan yakin bahwa Tianji akan menang jika Tianji melakukan apa yang dikatakannya. Maka, Tianji dan Raja memulai babak kedua balap kuda mereka. Sesuai permintaan Sun Bin, Tianji menggunakan kuda kelas rendahnya untuk melawan kuda kelas tinggi milik Raja. Akibatnya, Tianji kalah di ronde pertama. Di ronde kedua, Tianji menggunakan kuda kelas atas miliknya melawan kuda kelas menengah milik Raja. Tianji memenangkan ronde ini. Di ronde ketiga, Tianji menggunakan kuda kelas menengahnya melawan kuda kelas rendah milik Raja. Tianji pun memenangkan ronde tersebut. Pada akhirnya, menurut aturan, 2 kemenangan dari 3, Tianji memenangkan kejuaraan seluruh kompetisi. Kali ini sang raja tercengang, ia tidak mengerti bagaimana mungkin kudanya sama tetapi hasilnya berbeda. Sang penyihir kecil sangat cerdas dan segera berkata, "Adik kecil, maksudmu Akademi Harimau menggunakan strategi Tianji untuk pacuan kuda?" Niu Cuihua berkata, "Suamiku, aku masih belum mengerti, cepat, katakan padaku." Qin Haodong berkata, "Dalam hal kekuatan, Akademi Harimau memiliki 4 master di tahap tengah alam kombinasi, sedangkan Akademi Naga hanya memiliki 2. Namun, Li Mengyao dan Lu Mingju lebih kuat dari anggota Akademi Harimau, jadi Akademi Harimau harus kalah 2 ronde." Lei Wanjun, yang kalah tahun lalu, sangat jelas tentang hal ini. Jika 2 master Akademi Harimau yang tersisa di tahap tengah alam kombinasi menang, skornya akan menjadi 2-2. Hasil akhir akan diputuskan oleh anggota di tahap awal alam kombinasi. Jelas, ini bukan yang diinginkan Lei Wanjun. Oleh karena itu, ia menggunakan strategi Tianji untuk pacuan kuda, dan dengan cekatan menghindari Li Mengyao dan Lu Mingju. Ia akan bertanding di babak terakhir dan penting. Meskipun skornya sekarang 2-2, kemenangan ada di tangannya. "Suamiku, kamu tahu banyak hal, aku sangat mengagumimu," kata Niu Cuihua sambil memeluk erat lengan Qin Haodong. Qin Haodong buru-buru berkata, "Mari kita saksikan pertandingannya. Hasilnya akan segera keluar." Mereka kembali mengalihkan perhatian mereka ke arena. Lei Wanjun memandang dengan jijik ke arah perwakilan Akademi Naga yang berada di tahap awal alam kombinasi. Begitu wasit mengumumkan dimulainya ronde, Lei Wanjun menendang lawannya keluar arena. Melihat bahwa dia telah kalah dalam seluruh kompetisi, wajah Li Mengyao menjadi pucat. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lei Wanjun, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Dulu dia adalah wanita yang sangat cerdas. Sayangnya, Li Tianba tidak kembali selama 2 hari, yang membuatnya sangat gelisah. Itulah sebabnya Lei Wanjun memiliki kesempatan ini. Melihat murid-muridnya menang, Song Tian sangat gembira. Menurutnya, mereka telah memenangkan setengah kejuaraan setelah menang melawan Akademi Naga. Hampir tengah hari ketika kedua kompetisi berakhir. Setelah istirahat sejenak, kompetisi di sore hari dimulai. Menurut aturan, 2 akademi yang menang harus bersaing satu sama lain, sedangkan 2 akademi yang kalah akan melakukan hal yang sama. Kompetisi ketiga adalah Akademi Kura-Kura melawan Akademi Harimau. Kompetisi keempat adalah Akademi Rosevins melawan Akademi Naga. Setelah mengalahkan Akademi Naga, Lei Wanjun telah merasakan manfaat dari strategi Tianji untuk pacuan kuda, dan memutuskan untuk menggunakan strategi ini saat bersaing dengan Akademi Kura-Kura. Setelah melihat pertandingan sebelumnya, dia tahu bahwa Qin Haodong dan penyihir kecil Luo Hongying adalah yang terkuat. Dia hanya perlu menghindari pertandingan dengan mereka. Akademi Kura-Kura sama sekali tidak memiliki keraguan seperti itu. Setelah kompetisi dimulai, Qin Haodong mengirim Tu Jiao Jiao keluar untuk bertanding di babak pertama. Akademi Harimau juga mengirimkan orang tangguh di tahap tengah alam kombinasi. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang sama, Tu Jiao Jiao tetap menjadi salah satu yang terbaik di Akademi Kura-Kura. Kultivasi, metode, gerakan, dan pengalamannya lebih unggul dari lawannya. Setelah lebih dari selusin gerakan, Tu Jiao Jiao menjatuhkan lawannya dengan satu pukulan dan menendangnya keluar arena. Awalnya, wajah Lei Wanjun penuh dengan kegembiraan. Ketika dia melihat rekan setimnya telah dikalahkan, senyumnya langsung menghilang. Sejauh ini, 4 siswa dari Akademi Kura-Kura telah berkompetisi. Masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya, dan semuanya telah mencapai tahap tengah alam kombinasi, yang jauh melampaui harapannya. Dengan kata lain, semua lawannya adalah kuda kelas atas, jadi dia tidak bisa menggunakan strategi ini. Seolah mengonfirmasikan pikirannya, Akademi Kura-Kura mengambil inisiatif mengirim Murong Jinghong untuk bertanding di babak kedua dan mengalahkan seseorang di tahap tengah alam kombinasi dari Akademi Harimau. Lei Wanjun benar-benar tercengang kali ini. 3 dari 5, Akademi Kura-Kura telah memenangkan 2 ronde, jadi Akademi Harimau sekarang berada dalam situasi putus asa. Terlebih lagi,
menurut kompetisi sebelumnya antara Akademi Rosevins dan Akademi Kura-Kura di pagi hari, jelas bahwa anggota terkuat Akademi Kura-Kura belum berkompetisi. Luo Dongqing mendatangi Song Tian dan bercanda, "Kakek Song, murid-muridmu belum makan, kenapa mereka begitu lemah?" Song Tian mendengus. "Apa yang bisa dibanggakan, kompetisi belum berakhir, kan?" Luo Dongqing tertawa. "Di mataku, ini sudah berakhir, sepertinya kubumu tidak cukup kuat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menang satu ronde pun." Pada saat yang genting, Lei Wanjun tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia melangkah menuju arena dan akan bertanding di ronde ketiga. Penyihir kecil berkata, "Adik kecil, biarkan aku bertanding di babak ini, orang ini yang menggunakan strategi Tianji akan digigit sampai mati oleh anjingku." Qin Haodong tertawa. "Baiklah, berhati-hatilah, orang ini sangat licik. Kamu harus membuka gerbang kehidupan segera setelah ronde ini dimulai." Saat ini, dia memiliki keyakinan penuh pada kekuatan penyihir kecil. Selama dia bisa memanggil binatang iblis, tidak ada yang bisa menandingi binatang iblis tingkat 7 miliknya. "Adik kecil, jangan khawatir, aku tahu itu dengan baik." Setelah itu, penyihir kecil melompat ke arena dan berkata kepada Lei Wanjun, "Aku adalah lawanmu, jadi tidak ada gunanya bagimu untuk menggunakan strategi Tianji." Lei Wanjun bingung. Dia belum pernah mendengar tentang strategi Tianji untuk pacuan kuda. Tentu saja, dia tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dia telah melihat kekuatan si penyihir kecil, jadi dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Ketika wasit mengumumkan dimulainya ronde, Lei Wanjun dengan cepat menyerang penyihir kecil. Dia tahu bahwa penyihir kecil adalah pemanggil yang sangat kuat. Cara terbaik adalah tidak memberinya kesempatan untuk memanggil binatang iblisnya. Sayangnya, ia masih meremehkan penyihir kecil yang memiliki tubuh Roh Kudus. Tidak seperti pemanggil lainnya, kecepatan pemanggilan penyihir kecil tidak hanya cepat tetapi tidak terpengaruh oleh gerakan lainnya. Setelah menghindari pukulan Lei Wanjun, gerbang kehidupan perlahan terbuka. Semua penonton yang hadir memandang gerbang yang sederhana dan tidak canggih itu dan ingin melihat apa lagi yang bisa dipanggil gadis kecil itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.